arsala rasulahu basyira wa nadhira. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita memasuki materi kedua di Matsama atau masa ta'aruf madrasah MTSN 9 Nganjuk, dengan materi yaitu tata tertib madrasah MTSN 9 Nganjuk. Ya, sebelum kita mulai, mari kita berdoa sama-sama. Semoga kegiatan kita pada hari ini diridhoi dan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Iya kan, terima kasih. Hari ini tema kita tentang tata tertib madrasah. Ya, yang pertama akan kita bahas yaitu mengenai hak dan kewajiban. Yang pertama adalah tentang hak siswa. Ya, ada beberapa tentang hak siswa. Yang pertama adalah pendidikan dan pengajaran. Jadi hak yang diperoleh siswa MTSN 9 Nganjuk yaitu pendidikan dan pengajaran. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah fasilitas sesuai dengan prosedur. Nah, untuk fasilitas ini sangat banyak anak-anak ya. Fasilitasnya banyak sekali, mulai dari kelas yang representatif, kemudian ada kantin, ada perpustakaan, musola, fasilitas olahraga, dan lain sebagainya. Ya, namun sesuai dengan prosedur yang ada. Yang berikutnya adalah tentang penghargaan atas prestasi. Ya, penghargaan atas prestasi ini sungguh banyak dari siswa MTSN 9 Nganjuk yang sudah mengukir prestasi, baik tingkat lokal, kabupaten ataupun kota madya, bahkan Jawa Timur. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, yang berikutnya adalah pengembangan sesuai potensi. Artinya ketika siswa memiliki bakat, minat, nah maka dianjurkan untuk masuk kepada ekstra sesuai dengan bakat dan minatnya. Contoh, jika seandainya memiliki bakat ataupun minat tentang atletik, maka masuk kepada ekstra atletik. Nah, jika memiliki bakat dalam bidang seni bela diri, maka silakan masuk kepada ekstra jujitsu dan sebagainya dan sebagainya. Insya Allah di MTSN 9 ini sangat banyak ekstranya, dan insya Allah dibimbing dan dilatih oleh Bapak Ibu yang profesional. Ya, yang berikutnya adalah bimbingan dan konsultasi. Nah, jadi hak siswa salah satunya adalah bimbingan dan konsultasi, yaitu jika ada siswa yang mungkin bermasalah dalam dalam belajar ataupun kurang menguasai materi dan sebagainya, bisa konsultasi dan dibimbing oleh guru yang bersangkutan dan lain sebagainya. Ya. Yang berikutnya adalah laporan hasil proses pendidikan. Nah, atau dengan kata lain yaitu adalah rapot. Ya. Itu beberapa hak yang harus diperoleh siswa dan yang bisa diperoleh oleh siswa. Yang berikutnya kita akan membahas tentang kewajiban siswa. Tadi sudah ada hak, sekarang kewajiban. Kewajibannya ada beberapa hal. Yang pertama nanti ada umum, ada penampilan, ada sarpar dan lain sebagainya. Yang pertama kita bahas tentang kewajiban umum siswa. Ya, kewajiban umum siswa ini yang pertama adalah mengikuti seluruh kegiatan. Jadi seluruh kegiatan di MTSN 9 Nganjuk ini diharapkan seluruh siswa mampu mengikutinya. Yang berikutnya mewujudkan dan memelihara ketertiban, keamanan, kebersihan, keindahan, dan kekeluargaan, yang kesemuanya ini sebenarnya merupakan sebuah rangkaian. Ya, sebuah rangkaian yang harus dimiliki, yang harus dilakukan, mewujudkan dan memelihara yang dilakukan oleh siswa. Ya, yang berikutnya membudayakan senyum, salam, sopan, serta santun. Nah, dengan kata lain yaitu adalah
akhlaknya harus tumbuh dan dibudayakan. Semoga seluruh siswa baru MTSN 9 Nganjuk dan seluruh siswa yang kelas 2 ataupun kelas 3 mampu memiliki akhlak yang terpuji. Tidak hanya akhlak ya, memiliki potensi dan memiliki prestasi yang membanggakan. Allahumma amin. Yang berikutnya ya, kita akan membahas tentang kewajiban kehadiran siswa. Oke. Siswa diharapkan hadir di MTSN 9 Nganjuk ini 15 menit sebelum bel. Nah, kalau dulu masuknya adalah jam 7.00, maka siswa harus masuk di MTSN 9 Nganjuk itu 15 menit sebelumnya. Ya, yang berikutnya memberi keterangan izin atau sakit berhalangan yang sah. Artinya secara administrasi membawa surat, kalau tidak masuk membawa surat dari RT. Ya, kalau sakit maka surat dari dokter atau perawat atau yang lainnya. Yang jelas harus ada, kalau RT maka harus ada stempel dan tanda tangan yang sah. Nah, kemudian nanti dititipkan kepada temannya. Yang berikutnya, siswa wajib mengikuti upacara bendera dan juga istighosah. Ya, itu kewajiban kehadiran siswa. Yang berikutnya adalah tentang kewajiban sarana siswa. Ya, tadi ada hak dan kewajiban. Haknya menggunakan fasilitas di madrasah sesuai dengan prosedur. Nah, kewajibannya adalah memelihara, ya, memelihara seluruh fasilitas yang ada di madrasah ini. Contoh, jika ada kursi dan bangku maka tidak perlu dicoret-coret. Ya, ada tembok yang sudah dicat maka tidak perlu dicoret-coret, ditulisi sesuatu yang tidak pantas. Nah, itu tidak perlu. Ya. Yang berikutnya, menyiapkan, menggunakan dan memelihara peralatan perlengkapan belajar mengajar. Ya, insya Allah sudah paham itu ya. Yang berikutnya adalah mematuhi peraturan penggunaan fasilitas madrasah sesuai dengan prosedur yang tadi, yang pertama kali tadi. Yang berikutnya adalah tentang kewajiban penampilan siswa. Ya, ini penampilan siswa yang pertama adalah berseragam lengkap dengan atribut sesuai jadwal. Nah, jadi hari Senin, Selasa itu adalah dengan seragam putih biru. Kemudian nanti Rabu dan Kamis menggunakan seragam khas. Yang berikutnya hari Jumat dan Sabtu menggunakan seragam pramuka. Ya. Kemudian baju rapi dan dimasukkan. Jadi berangkat ke madrasah dari rumah itu baju harus rapi dan dimasukkan. Kemudian sampai madrasah, selama di madrasah, kemudian pulang lagi sampai rumah juga tetap harus dimasukkan dan rapi. Gitu ya anak-anak ya. Yang berikutnya, tidak memakai seragam olahraga ketika berangkat dari rumah ke madrasah. Nah, itu jadi ketika berangkat ke madrasah itu seragam pada hari itu apa? Jika ada pelajaran olahraga maka seragam olahraganya ditaruh di dalam tas. Nanti kemudian ketika waktunya olahraga, sebelum waktu olahraga maka ganti kostum. Ya. Yang berikutnya, tidak memakai perhiasan yang berlebihan. Nah, ini sudah terlanjur bahagianya dibelikan perhiasan, maka dipakai semuanya. Nah, itu saya kira tidak perlu. Jadi tidak boleh memakai perhiasan yang berlebihan. Bahkan jika seandainya tidak memakai pun malah lebih baik, lebih bagus. Nah, oke. Yang berikutnya, rambut harus rapi. Jadi untuk anak laki-laki potongannya tidak melebihi satu telunjuk jari panjangnya. Kemudian tidak ada garis seperti pemain sepak bola. Ya. Terus kemudian tidak disemir. Nah, untuk anak laki-laki dan perempuan juga sama.
tidak ada rambut yang disemir. Jadi rambutnya harus rapi, harus bagus dan tidak menyentuh telinga, daun telinga. Kemudian yang berikutnya tidak berpakaian ketat. Nah ini tidak berpakaian ketat artinya contoh kalau ada laki-laki itu kalau di luaran ada namanya celana jeans modelnya pensil. Nah ketat sekali itu tidak layak untuk anak MTS ya, karena seragam yang dari konveksi itu tidak ada yang pensil ya, atau tidak ada yang ketat, tidak ada insya Allah, semuanya insya Allah longgar. Yang berikutnya seragam tidak boleh dicoret-coret. Nah ini baik itu kaos olahraga ataupun topi, biasanya itu ada karena topinya dicoret-coret, itu tidak boleh. Oke, itu kewajiban penampilan siswa. Yang berikutnya adalah tentang kewajiban belajar siswa. Ya, belajar siswa wajib membawa alat-alat belajar sendiri, baik itu buku tulis, buku cetak, kemudian bolpen, pensil, penghapus dan sebagainya. Itu membawa sendiri-sendiri. Yang berikutnya mengikuti pelajaran. Ya, kemudian tidak meninggalkan kelas tanpa izin guru yang ada di kelas tersebut. Oke, kemudian tidak membawa sesuatu yang tidak berhubungan dengan pelajaran. Nah ini contohnya membawa kue ulang tahun. Nah, itu sebenarnya tidak ada hubungannya, kecuali nanti ada pelajaran prakarya, ada tugas untuk masak, itu beda lagi. Tapi jika tidak pelajarannya maka tidak perlu membawa ya, gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah kita membahas tentang larangan dan sanksi. Nah, larangan dan sanksi yang pertama, tidak diperkenankan menerima tamu tanpa izin. Ini termasuk larangan ya. Kemudian membentuk kelompok tanpa izin. Ini juga dilarang, membentuk kelompok atau geng-geng lah itu ya. Itu tidak boleh, dilarang. Kemudian merayakan ulang tahun di madrasah. Nah, ini tidak boleh. Tadi yang tidak membawa sesuatu yang tidak ada hubungan dengan pelajaran, ini juga dilarang untuk merayakan ulang tahun di madrasah, dilarang. Kemudian makan dan minum selama pelajaran juga tidak boleh, karena mengganggu konsentrasi temannya, kasihan ya. Kemudian mengendarai kendaraan bermotor ke madrasah kecuali jarak rumah menuju madrasah itu di atas 3 kilo, lebih dari 3 kilo itu tidak apa-apa. Namun orang tua membuat surat pernyataan bermaterai, karena madrasah tidak bertanggung jawab jika siswa yang membawa kendaraan bermotor terjadi apa-apa. Karena untuk anak SLTP sebenarnya belum boleh ya, belum boleh untuk membawa kendaraan bermotor. Yang berikutnya adalah membawa uang berlebih. Nah ini, jangan membawa uang yang berlebih, secukupnya saja. Oke. Itu. Yang berikutnya masih dalam larangan dan sanksi, yaitu mengadakan kegiatan atas nama madrasah tanpa izin. Nah ini, apapun yang berkaitan dengan nama madrasah tapi tanpa izin itu dilarang, harus atas izin dari pihak madrasah. Yang berikutnya membocorkan soal ulangan, ini sangat dilarang, membocorkan soal ulangan. Yang berikutnya membawa dan atau menghisap rokok, ini tidak boleh, dilarang ini ya. Nah apalagi yang ini, membawa dan atau menggunakan narkoba, narkotika, zat aktif dan obat-obat terlarang, ini sudah melanggar hukum ya, sangat jelas dan dilarang. Kemudian membawa dan atau minum minuman keras, ini juga dilarang ya, tidak boleh anak-anakku ya. Yang berikutnya masih larangan dan sanksi ya, yaitu membawa senjata api dan senjata tajam, ini juga dilarang ya, tidak boleh.
kecuali nanti kalau ada pelajaran prakarya itu beda lagi. Kemudian dilarang berkelahi. Nah ini berkelahi karena di sini seluruh siswa MTSN 9 Nganjuk kita adalah keluarga besar MTSN 9 Nganjuk, maka sangat dilarang berkelahi. Ya, karena di sini niatnya adalah mencari ilmu, bukan mencari musuh. Itu ya anak-anak ya. Yang berikutnya membawa buku bacaan, gambar, majalah yang melanggar asusila. Nah, yang tidak senonoh itu tidak boleh, dilarang ya. Kemudian melakukan tindakan kriminal, ini sangat dilarang. Kemudian melakukan perbuatan asusila, nah, ini sangat dilarang anak-anak ya. Insya Allah siswa baru tidak ada yang seperti ini. Allahumma amin. Oke, yang berikutnya adalah kita membahas tentang sanksi. Tadi larangannya sudah, sekarang sanksinya. Yang pertama teguran lisan. Ditegur secara lisan. Jika lisan tidak tidak jerah, nah, tidak jerah maka akan teguran tertulis. Diberi surat kepada orang tuanya ya. Jika teguran tertulis tidak jerah, maka difoto dan dipajang. Difoto dan dipajang. Kemudian jika itu tidak jerah, maka pemanggilan orang tua. Nah, jika pemanggilan orang tua tidak jerah juga, maka diadakan skorsing. Skorsing itu tidak boleh masuk madrasah beberapa hari sesuai dengan ketentuan. Jika skorsing tidak jerah, maka mohon maaf dikembalikan kepada orang tua. Ya, itu ya. Semoga tidak ada. Allahumma amin. Oke. Alhamdulillah tadi baik itu hak, kewajiban, kemudian larangan, kemudian sanksi sudah kita paparkan. Nah, nanti rangkumannya jangan lupa dicatat di buku tulis. Kemudian nanti ketika sudah tidak ada corona lagi, Allahumma amin, maka nanti dikumpulkan ya, bukunya dikumpulkan sesuai kelasnya masing-masing. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Jika ada yang kurang pas dalam Bapak bertutur kata, berucap, kami mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim wa bil tawfiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.